kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel, pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Renungan hari ini berjudul Bersemangat di Hadapan Allah, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, ahli zoologi berbicara tentang apa yang disebut sebagai tarian penyu, yaitu perilaku menarik dari penyu tempayan saat berhadapan dengan makanan. Penyu itu akan memiringkan tubuh secara vertikal, membuka mulut, mengepakkan kedua sirip depan, dan berputar-putar di dalam air. Namun, penelitian menunjukkan bahwa intervensi gelombang radio dapat mengganggu sistem radar internal penyu. Gelombang itu dapat mengacaukan navigasi penyu sehingga perhatian mereka teralih dari sumber makanan dan sayangnya membuat mereka berhenti menari. Alkitab pernah menceritakan peristiwa saat Daud menari. Pada suatu waktu, tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah dibawa ke Yerusalem dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Namun bertahun-tahun kemudian, perhatian Daud teralihkan dan ia menjadi lalai. Ia berzina dengan Batsheba, lalu mengirim suami perempuan itu ke medan perang agar tewas. Kita bisa baca dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian, anak Daud yang dilahirkan oleh Batsheba sakit keras dan hampir mati. Dalam penyesalan dan penderitaan batin yang mendalam, Daud berpuasa dengan tekun dan semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Sahabat ODB, seperti Daud, kita mungkin pernah bersemangat di hadapan Allah tetapi kemudian dosa mengalihkan perhatian kita darinya, sehingga kita berhenti menari. Bagaimana kita dapat kembali bersuka cita? Dengan berbalik dari dosa yang mengacaukan hubungan kita dengan Allah. Ketika kita bertobat, kita akan kembali menemukan pengharapan di dalam Dia. Daud sendiri menulis tentang kemurahan Allah. Mazmur 30 ayat 12 berkata,
Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sahabat ODB, Allah sanggup membuat kita kembali menari baginya. Pernahkah Anda menari bagi Allah? Lalu apa yang mungkin membuat Anda tidak lagi bersemangat baginya? Mari kita berdoa. Ya Allah, sudah terlalu lama aku berjalan dalam kegelapan. Sukacitaku makin redup. Mampukanlah aku ya Tuhan untuk kembali menari bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat harapan terasa meredup, bagaimana kita bisa tetap teguh berdiri di tengah dunia yang penuh kompromi? Mari belajar bersama dari Ezra dan Nehemia, dua tokoh yang setia menjawab panggilan Tuhan demi membawa pemulihan bagi bangsanya. Ikutilah temu teman jelajah Ezra dan Nehemia bersama Evangelis Angelin Chia Susilo pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini diselenggarakan secara hybrid. Anda bisa hadir langsung secara onsite di Universitas Kristen Maranatha Bandung maupun secara online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang ke WhatsApp 08131858165. 08131858165 dan dapatkan buku teman jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus
kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyi